Belajar, Indonesia Maju. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar guru-guru hebat di seluruh Nusantara? Kembali lagi bersama saya, Taripar R. Sialoho, CGP Angkatan Kedua dari UPT SMP Negeri 40 Medan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membagi aksi nyata untuk modul 3.3A10, aksi nyata pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah dan program yang saya munculkan dan dijalankan adalah program literasi sekolah. Untuk menjalankannya, program tersebut berdasarkan rancangan yang sudah saya buat pada tahap demonstrasi kontekstual. Baiklah, kita simak aksi nyata dari saya. Yang pertama, peristiwa atau fact yang menjadi latar belakang. Gerakan literasi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, terutama saat ini terlaksananya daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, wilayah sekolah kami yang pada saat ini sudah melakukan PTM terbatas. Di SMP Negeri 40, proses pembelajaran dengan menggunakan blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara moda daring dan moda luring. Adanya gerakan literasi menjadi lebih mengefisiensikan pembelajaran luring karena siswa dapat menemukan bacaan yang menarik selama masih di rumah. Gerakan literasi di sekolah ini adalah salah satu program yang sangat penting diterapkan pada bidang pendidikan. Kenapa? Karena program tersebut mampu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis, serta kreativitas siswa. Program Merdeka Belajar yang menghapuskan ujian nasional dengan menggantikan dengan AKN yang salah satu unsurnya adalah literasi. Yang berikutnya, di masa COVID-19, keberadaan perpustakaan di sekolah SMP Negeri 40 yang menjadi salah satu aset dari sekolah ini kurang dimanfaatkan, yang disebabkan oleh kurangnya minat baca dari siswa. Dan hal inilah untuk mengaktifkan kembali keberadaan perpustakaan sekolah dengan memulai dari awal menumbuh kembangkan kecintaan siswa untuk membaca. Kegiatan gerakan literasi sekolah tentunya melibatkan semua warga sekolah, mulai dari guru, orang tua, wali murid, masyarakat, dan khususnya peserta didik. Aset sekolah memiliki 7 modal atau aset yang berpotensi untuk dikembangkan dan dimaksimalkan. Pemanfaatannya yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Ketujuh modal aset ini dapat dikembangkan secara optimal dalam proses pembelajaran apabila kita dapat mengelolanya dengan baik. Berdasarkan hal ini, saya melakukan proses pemetaan aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 40 adalah adanya buku-buku cerita bergambar, novel, dan buku bacaan yang dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah di satuan pendidikan saya. Maka berdasarkan hal ini, perlu dilakukan aksi nyata program yang berdampak pada murid, yaitu program literasi sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas di UPT SMP Negeri 40 Medan kita laksanakan dengan 2 gelombang. Gelombang pertama itu masuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan di gelombang kedua Kamis, Jumat, Sabtu. Maka kegiatan literasi kita laksanakan di sini ada 2 kali dalam seminggu. Untuk gelombang pertama, kegiatan literasinya adalah Senin dan Selasa. Dan untuk gelombang kedua, kegiatan literasi adalah Kamis dan Jumat. Kegiatan literasi kita manfaatkan waktu 30 menit sebelum masuk pelajaran, di mana les pertama masuk jam 8, sedangkan untuk kegiatan literasi jam 7.30 sampai dengan jam 8 WIB.
literasi yang dibuat di GP SMP Negeri 40 adalah program yang menghasilkan suatu produk. Program literasi bukan sekedar hanya program yang bisa membaca, tapi program ini kita buatkan yang pertama, siswa lebih gemar membaca. Yang kedua, dari hasil bacaannya bisa suatu produk atau karya yang diciptakan berupa puisi, bisa melintas kembali dari hasil bacaannya, bisa membuat suatu rangkuman, bisa membuat suatu karya yang bisa bermanfaat sehingga siswa dituntut lebih kreatif dan lebih inovatif untuk menghasilkan suatu karya. Kebiasaan siswa membaca di pagi hari itu menghasilkan suatu kebiasaan yang positif, dan itulah yang menghasilkan menjadi budaya positif. Pemanfaatan taman yang ada di UPT SMP Negeri 40 yang mempergunakan siswa sebagai tempat untuk membuat motor. Kau baca apa hari ini? Oh, tentang bidang apa, teman? Apa itu judulnya, cuma buku apa? Oh, kamu lagi baca apa, nak? Judulnya itu, bukunya buku apa? Ini cerita ya? Ada duka? Apa? Ada duka Wibeng. Lagi baca apa, nak? Buku apa itu? Judulnya Maling Kundang. Oke. Jadi hari ini gak usah dibaca semua, batasi aja sampai halaman sekian. Nanti dilanjut hari apa ya? Oh, buku apa, nak? Oh, iya. Oke. Apa yang kau baca hari ini? Oh iya, oke. Silakan lanjutkan. Kamu baca apa, nak? Napoleon Bonaparte. Oke. Lanjut ya. Perasaan atau feeling. Perasaan yang saya rasakan adalah senang dan bahagia. Kenapa? Karena saya bisa melaksanakan program ini dengan dukungan kepala sekolah dan keluarga sekolah. Dengan adanya program literasi ini, murid merasa senang, bersemangat, antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan 2 kali dalam seminggu, murid dikenalkan pada buku-buku cerita yang dapat mereka lihat, dan mereka bisa bercerita langsung tentang buku yang mereka inginkan. Pembelajaran atau fielding. Dalam aksi nyata program literasi sekolah pojok baca di kelas ini untuk mengembangkan minat baca siswa melalui gerakan literasi. Yang kedua, membangun kesadaran siswa akan pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Yang berikutnya, mengedukasikan rekan sejawat dan siswa dalam memanfaatkan waktu luang dalam membaca buku. Yang berikutnya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, murid yang inovatif dan kreatif. Yang berikutnya, menjadikan kegiatan literasi sebagai budaya positif di sekolah. Yang berikutnya, melatih kemandirian siswa dalam memecahkan masalah. Strategi pengendalian risiko. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi dengan
mengkomunikasikan program dengan kepala sekolah, kemudian melakukan perencanaan program, memperhatikan pendekatan kekuatan dan aset yang dimiliki oleh sekolah. Salah satunya dengan cara mengidentifikasi kekuatan warga sekolah dan memanfaatkan kekuatan tersebut untuk kegiatan atau program yang diadakan. Dan resiko finansial dapat mengemas program menjadi memanfaatkan bahan yang ada dan memanfaatkan potensi atau kreativitas yang dimiliki oleh guru. Melakukan evaluasi terus-menerus, maju berkelanjutan. Semua warga sekolah melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Jika siswa memiliki keinginan dan semangat untuk melakukan kegiatan, mengunjungi pojok baca, perpustakaan, maka akan timbul kecintaan terhadap buku dan semangat untuk belajar hal-hal yang baru yang dapat memacu mereka dalam meningkatkan minat baca, merangsang kreativitas mereka, dan mengasah kemampuan bahasa yang dimiliki murid. Untuk aksi nyata kali ini tentang program literasi sekolah, kita bukan sekedar hanya untuk anak bisa membaca, tapi di dalam program ini akan saya lakukan proses pencapaiannya dan proses memperoleh produk dari program literasi tersebut. Dengan penilaian atau evaluasi berkelanjutan, kita memperoleh produk-produk dari program literasi tersebut. Salah satu contohnya, siswa bisa membuat puisi. Yang kedua, siswa bisa merangkum dari cerita tersebut. Hasil dari produk siswa ini akan kita tampilkan di Madin. Terima kasih.